Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita akan unboxing sarung BHS dan sarung Donggala pemirsa. Yang mana Donggala ini Donggala full sutra. Tapi sebelum itu kita Donggalanya dulu pemirsa ya, BHS-nya nanti. Tapi satu ya mas. Ya. Bismillah. Kemudian cepetan sampai masuk sini. Ini pemirsa Donggalanya pemirsa ya. Penenon tapi tasnya seperti ori. Tasnya ini pemirsa ori seperti ini pemirsa. Ini kok tasnya mantap ini pemirsa ya. Super ini pemirsa ya. Penenon tapi tas ori kok iso. Wallahu a'lam bishawab. Sarungnya pemirsa ya, kita bongkar. Kotak-kotak. Full sutra nih pemirsa ya. Full sutra pemirsa. Kotak-kotak pemirsa. Siap-siap. Baik wadahnya. Baik pemirsa ya, ini ada 5 sarung yang ada di sini kalau yang baru datang, sedangkan sebelumnya masih ada tapi masih dalam lemari pemirsa. Ini unboxing yang baru datang. Tapi sebelum itu pemirsa bahwa mari kita mengaji dulu pemirsa ya tentang kajian kemarin tentang bab orang yang mati syahid, tentang orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah menawarkan apa yang kalian inginkan, katanya Allah. Mereka menjawab, saya ingin hidup lagi dan berperang lagi mati syahid. Hidup lagi mati syahid. Karena apa? Karena rindu dengan mati syahid. Pahalanya banyak sekali pahalanya orang mati syahid itu sangat tinggi sekali. Kemudian sekarang ini adalah pembahasan kita adalah siapakah sih orang yang mati syahid? Bahwa orang mati syahid itu ada syahid fid dunya wal akhirah, ada syahid fil akhirah saja. Yaitu orang yang mati syahid fid dunya wal akhirah itu orang yang mati syahid dalam berperang di jalan Allah, melawan musuh, kemudian meninggal di dalam berperang, atau dia itu tidak sengaja jatuh dalam keadaan perang, sengaja jatuh, dia juga mati syahid. Atau orang Islam yaitu ketika sedang perang dan pedangnya itu kena orang Islam juga, itu juga mati syahid. Ya. Mati syahid di sini dijelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyuhada'u khamsatun, orang yang mati syahid itu ada 5. Yang pertama al-mat'un, orang yang terkena penyakit mendadak seperti penyakit virus corona, mendadak mati, penyakit ta'un, itu juga mati syahid. Wal mabtun, orang yang sakit perut mendadak mati gitu misalnya. Langsung mati, mendadak. Kemudian wal gharik, orang yang tenggelam. Orang yang kecelakaan masuk ke dalam air, lautan, ke kapal, kemudian tenggelam, itu mati syahid kalau menurut pendapat ini. Waswahibul hadamah, orang yang terkena gempa ya, kena runtuhan seperti Cianjur ya. Allahumma firhum warhum wa'afu anhum ya, yang almarhumah yang berada di Cianjur yang meninggal karena kena gempa bumi. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka semua, semoga Allah menempatkan mereka di sisinya, amin. Dan semoga yang sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sahibul hadamah, orang yang terkena penyakit gempa ini, maksudnya kena runtuhan rumahnya seperti Cianjur kemarin, kena rumahnya roboh, rumahnya akhirnya kena runtuhan rumahnya meninggal, itu juga dalam kategori, kalau lihat hadis ini adalah orang yang mati syahid. Dan yang terakhir adalah wasyahidu fi sabilillah muttafaqun alaih, dan orang yang mati syahid di dalam berjuang di jalan Allah, yakni berperang di jalan Allah. Nah, ini bisa orang-orang yang mati syahid. Saya jelaskan bahwa orang mati syahid itu ada fid dunya wal akhirah,
ada fil akhirah saja. Kalau seperti orang celaka, tenggelam, atau sakit perut meninggal, atau kena penyakit taun meninggal, atau kena reruntuhan rumah itu mah syahidun fil akhirah, syahidnya itu di dalam akhirat saja, bukan di dalam dunia. Yakni disolati, kemudian dimandikan, ya, kemudian dikafani seperti biasa. Tapi kalau orang yang syahidun fid dunya wal akhirah, seperti orang yang mati perang ini, beda, tidak boleh dimandikan, ya, karena dikubur dengan kain kafannya. Itu boleh saya. Kemudian lanjutan hadisnya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah azza wa jalla qad awqa ajrahu alaihi ala qadri niyatihi, bahwa Allah memberikan pahala terhadap manusia itu terhadap kadar niatnya. Wa ma ta'adduna syahadatah, apa yang dianggap dengan orang yang mati syahid? Qalu, mereka menjawab, al-qatlu fi sabilillah wa fi sabilillah, itu orang yang mati di jalan Allah, katanya. Mereka sahabat mengatakan, Rasulullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah azza wa jalla. Orang yang mati syahid itu ada 7 selain orang yang mati syahid di jalan Allah. Berarti ini sudah, tadi sebelumnya hadisnya adalah ada 5, sekarang ada hadis lain, yakni ada 7 selain orang yang mati di jalan Allah. Siapa itu? Al-mat'unu syahidun, orang yang kena penyakit taun, ya, syahid. Wal mabtun syahidun, orang yang sakit perut meninggal mati syahid. Wal wariku syahidun, orang yang tenggelam mati syahid. Kemudian sahibul hadama syahidun, kemudian orang yang punya kena timpa runtuhan mati syahid. Wa sahibud dzatil jambi syahidun, ya, meninggal dalam keadaan mati syahid. Wa sahibul haraki syahidun, orang yang kena terbakar mati syahid. Wal mar'atu tamutu bijum'i syahadatin, wanita yang meninggal karena hamil adalah mati syahid, ya. Bahwa termasuk di antara mati syahid, sebelumnya mati syahid itu ada 5, sekarang ada tambahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, orang perempuan yang meninggal dalam keadaan sedang hamil, yakni sedang mau melahirkan anaknya, mati, maka dia termasuk mati syahid. Kemudian orang yang terbakar juga mati syahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa ya, kita cukupkan aja. Kita lanjutkan nanti ketika unboxing sarung BHS. Sekarang donggala yang full sutra penenun, tapi atas persis original, ya. Dan sarungnya penenun, kualitas full sutra. Ya, ingat pemirsa, kualitas full sutra mantap, bukan kaleng-kaleng. Kalau masalah lebar ini standar, ya, 105. Kalau panjangnya nggak lebih daripada 120. Dan ini berwajib pemirsa, bawahnya ini wajib, mantap. Untuk masalah harga ini kurang lebih harganya 700-an dia. Kurang lebih pemirsa, saya jelaskan secara umum, nggak secara rinci. Kalau di Tuwes Hadi Sarung Surabaya, antum tanyanya itu langsung ke nomor telepon aja biar enak pemirsa. Saya bilang ini umumnya harga sarung ini karena full sutra. Kalau bukan full sutra yang model ini mungkin harganya 400 atau 450. Kalau yang bukan full sutra, ini full sutra harganya 700-an. Ya, ini saya jelaskan secara umum ya. Saya mantap pemirsa ya. Full sutra. Oh, sana aja. Mana di foto. Ini yang kotak-kotak. Sama full sutra pemirsa ya, full sutra. Full sutra nih. Full sutra. Wajib pemirsa ya, wajibnya. Ini S100, donggala S100 A1 210. Full sutra ya, kotak-kotak mantap, bukan kaleng-kaleng. Ini pemirsa ya. Super. Oke. Bisa, ada kain lebih seperti ini, tinggal digunting. Kotak-kotak. Ini sama sepertinya ya. Sama nih. Kayaknya sama, tapi nggak apa-apa dibongkar. Biar di screenshot sama pemirsa ya. Yang mau beli langsung screenshot. Ingat, ini masalah panjang lebarnya. Ini standar, yakni 105 106, ya ini sudah dikira-kira. Kalau panjangnya
tidak mungkin lebih dari 120, 119 atau 120. Bisa dikira-kira karena sudah biasa misalnya. Ini misalnya ini juga kotak-kotak sama nih. Beda nih. Anak yang sama nggak bisa. Biar nggak penasaran misalnya, bongkar aja, bongkar dibongkar. Sarung sutra yang original monggo di toko Sadi Sarung Surabaya. Yang original ada, yang penenun ada, lamiri original ada, penenun juga ada, semuanya ada, BHS juga ada ya. Intinya begini wes saya, kemarin saya nyuci sarung itu sarung kecubung yang GSC yang full sutra itu masih luntur. Kemudian ada komentar ya, terima kasih informasinya komentar itu, bahwa beliau yang komentarin tahu orang mana ya, jazakumullah sanul jaza ilmunya ya, bahwa beliau ini sudah 10 tahun punya sarung BHS tipe jadul, VS full sutra katanya. Dia itu masih luntur sampai sekarang padahal sudah 10 tahun. Bayangkan kalau 10 tahun, kalau sering dipakai kan juga sering juga tapi kalau jarang-jarang kan pastinya dalam 1 tahun dipakai menurut saya. Nggak dipakai sama sekali ya. Itu masih luntur misalnya, dan dia bilang mengatakan ini BHS misalnya, mengatakan bahwa tambah lama sarung itu luntur ya, tapi dengan aturan aturan cuciannya BHS itu tambah mantap pemirsa, tambah bagus, tambah bukan kaleng-kaleng ya. Itu misalnya. Kemudian ada sarung dikembalikan biasa misalnya, Sadi Sarung Surabaya ini kan menyediakan sarung menerima retur atau tukar ulang. Tapi ingat syaratnya, stikernya jangan dilepas. Kemudian lipatannya usahakan kembali semula. Ya mohon maaf ya, memang kemarin ada yang itu lipatannya mungkin nggak tahu ya, padahal kalau nggak paham bisa lihat di tutorial melipat sarung di channel Sadi Sarung. Ini sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan caranya saya. Sudah ada di video sebelumnya. Itu misalnya itu tentang sarung-sarung di Sadi Sarung Surabaya. Dan perlu diketahui saya, memang ya yang pertama ya, karena kadang orang masih khawatir dengan penjualan online ya. Mungkin yang tahu YouTube saya pertama kali ini, jangan lupa subscribe, hidupkan notifikasinya atau loncengnya biar antum tidak ketinggalan. Insyaallah toko Sadi Sarung Surabaya ini yang bertempat di Putrajaya City Murgan 2 nomor 22. Ya Allah, nomor 22 Kecamatan Sawahan Surabaya. Dari tadi gak ono suara pemirsa ya. Ya apa di Surabaya ini insyaallah aman pemirsa ya. Baik pemirsa ya, kita lihat hasilnya karena suaranya tadi gak dipasang. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.